Pada kesempatan ini juga kami akan menegaskan tentang sejarah kepahlawanan Bung Karno yang perlu penegasan, terutama terkait dengan ketetapan MPRS nomor 33/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Perlu kami tegaskan bahwa ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 menyatakan bahwa TAP MPRS nomor 33/MPRS/1967 sebagai kelompok ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final, telah dicabut, maupun telah dilaksanakan. Di tahun 1986, pemerintah telah menganugerahkan pahlawan proklamator kepada Insinyur Soekarno. Dan di tahun 2012, pemerintah juga telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Insinyur Soekarno. Artinya, Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan. Hal ini merupakan bukti pengakuan dan penghormatan negara atas kesetiaan dan jasa-jasa Bung Karno terhadap bangsa dan negara, baik sebagai pejuang dan proklamator kemerdekaan maupun sebagai kepala negara di saat bangsa Indonesia sedang berjuang membangun persatuan dan kedaulatan negara. Pemirsa, TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 atau lebih dikenal sebagai TAP MPRS G30S baru saja dicabut secara resmi. PDI Perjuangan melalui Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menuntut pemerintah Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Soekarno dan keluarga besarnya terkait TAP MPRS tersebut. Pada bagian menimbang atau konsideran TAP MPRS itu, Soekarno disebut menguntungkan kelompok yang melakukan gerakan 30 September 1965 G30S. Kini TAP MPRS tersebut telah dicabut. Menurut PDIP, setelah diperolehnya gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno di tahun 2012, maka sejogjanya negara melalui pemerintah Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga. Terlebih, Indonesia dikenal dengan negara yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya. PDI Perjuangan juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang kembali menegaskan bahwa Soekarno telah menjadi pahlawan nasional dan tidak memiliki riwayat mengkhianati bangsa. Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya akan membahas masalah kadernya Desmond Junaidi Mahesa yang digeruduk masa PDIP saat kunjungan kerja di Purworejo, Jawa Tengah. Hal tersebut terjadi lantaran Desmond dianggap telah menghina proklamator RI Soekarno. Dasko mengaku sudah mengetahui pokok persoalan yang membuat Desmond digeruduk kader PDIP itu. Ia memastikan fraksi Gerindra akan menggelar rapat internal membahas masalah tersebut. Sebelumnya diketahui Desmond menyebut bahwa permintaan maaf negara pada keluarga Soekarno adalah hal yang mengada-ada. Pernyataan Desmond itu pun menuai protes dari sejumlah kader PDI Perjuangan di Purworejo, Jawa Tengah. Ya, kami monitor itu dan kami akan bicarakan di internal fraksi mengenai hal tersebut. Demikian. Persoalannya udah tahu, Bang? Iya, kita sudah sedikit banyak tahu. Oleh karena itu pada hari ini, hari Jumat, kita akan adakan pertemuan di fraksi untuk membahas hal yang dikeluhkan oleh teman-teman PDIP di Purworejo.
Ya, pemirsa, TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 atau lebih dikenal dengan TAP MPRS G30S baru saja dicabut secara resmi. Di bagian menimbang atau konsideran TAP MPRS itu, Presiden Soekarno disebut menguntungkan kelompok yang melakukan gerakan 30 September 1965 atau G30S. Kini TAP MPRS tersebut telah dicabut, PDI Perjuangan pun menuntut pemerintah Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Soekarno dan keluarga besarnya. Hal ini menimbulkan polemik, perlukah negara minta maaf? Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami Ahmad Basarah, politikus PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua MPR RI, Ferry Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Nikolai Apriliando, anak penyintas sejarah G30S, dan juga Andi Ahdian, sejarawan Universitas Nasional. Selamat malam, Bapak-Bapak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya pertama ingin ke Pak Ahmad Basarah terlebih dahulu, selaku Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua MPR RI. Pak Ahmad Basarah, ini kenapa PDI Perjuangan menuntut pemerintah untuk meminta maaf kepada Soekarno dan juga sekeluarga besar? Ya, April dan pemirsa sekalian, kemarin kita baru saja memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November. Kenapa setiap tanggal 10 November itu bangsa kita harus memperingati Hari Pahlawan? Ya. Penetapan Hari Pahlawan itu tentu saja dimaksudkan agar bangsa Indonesia mengetahui bahwa negeri Indonesia merdeka ini berkat perjuangan para pahlawan bangsa. Dan peringatan Hari Pahlawan itu untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan dan sekaligus menghormati jasa-jasa para pahlawan bangsa. Oleh karena itu hampir setiap tahun pemerintah Indonesia melalui Presiden memberikan gelar pahlawan nasional, termasuk tanggal November kemarin, Pak Jokowi memberikan gelar pahlawan nasional kepada 5 tokoh bangsa. Baik, kita coba memperbaiki sambungan komunikasi kami karena ada noise suara. Saya kembali bertanya selanjutnya kepada Mas Ferry Amsari selaku Direktur Pusat Hukum Konstitusi. Kalau Mas Ferry terkait ya tanggapan dicabutnya TAP MPRS nomor 33 1967 ini seperti apa? Ya, pertama ada dua hal ya. Satu, bahwa penghormatan kepada Presiden Soekarno Bung Besar ini terlambat ya. Sejarah mengakui peran besar penting Soekarno, cuman kemudian ini terkesan hanya karena politik, lalu pengakuan itu terlambat, apalagi ada konstruksi bangunan politik di mana Bung Karno ditempatkan seolah-olah seperti orang yang bermasalah, figur yang terlibat, G30S dan segala macamnya. Jadi mestinya sudah dari awal ya konstruksi sejarah yang menjelaskan betapa pentingnya peran Bung Besar bagi Republik ini sudah menempatkannya sebagai pahlawan nasional. Pak SBY sudah mengakui itu dan sudah terjadi. Kedua, problematikanya adalah soal pernyataan Presiden kemarin kurang lengkap, kurang paripurna begitu ya. Meskipun dengan menyatakan pencabutan TAP MPRS gitu ya, dan menyatakan bahwa Presiden Soekarno tidaklah pengkhianat, itu sudah bagian dari permintaan maaf yang serius. Hanya saja menurut saya harusnya dilengkapi dengan kata permohonan maaf sebagai wakil dari rakyat Indonesia, kepala negara, kepala pemerintahan, menyampaikan permohonan maaf dan kemudian menghormati kembali jasa-jasa Presiden atau Bung Besar ini. Baik, tinggal kurang frasa itu saja. Tinggal kurang frasa itu saja. Saya kembalikan ke Pak Ahmad Basarah, silakan tadi dilanjutkan. Ya, sudah terdengar suara saya ya? Sudah terdengar. Ya, jadi seperti yang Bung Ferry katakan tadi, bahwa peringatan Hari Pahlawan itu dimaksudkan agar para bangsa Indonesia saat ini menghormati jasa-jasa pahlawannya dan juga kita ingin memuliakan para pahlawan bangsa. Dalam kaitan memuliakan para pahlawan bangsa, apalagi ini menyangkut proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia. Pendiri bangsa Indonesia itu banyak tokoh-tokoh dari berbagai agama, suku, dan sebagainya. Tapi proklamator bangsa Indonesia cuma satu, yaitu Bung Karno, yang pada waktu itu didampingi oleh Bung Hatta. Nah, Bung Karno di akhir hidupnya
masih menanggung beban sejarah yang amat berat bagi dirinya dan juga keluarganya karena mendapat stigmatisasi mendukung pemberontakan G30 SPKI sebagaimana bunyi di dalam bagian menimbang huruf C TAP MPRS nomor 33 tahun 67. Di dalam TAP itu ada perintah kepada pejabat presiden, yaitu Pak Harto, untuk membuktikan apakah benar Presiden Soekarno itu melakukan kebijakan yang mendukung pemberontakan PKI. Tapi sampai Bung Karno wafat di 21 Juni tahun 70, peradilan apapun tidak pernah diperoleh oleh Bung Karno, sehingga akhirnya beliau wafat dengan membawa beban yang sangat berat bagi dirinya dan juga bagi keluarganya, serta menimbulkan trauma sejarah, stigmatisasi, dan menggerus reputasi serta legasi Bung Karno. Nah, di tahun 2003, TAP MPRS nomor 3367 itu telah dinyatakan tidak berlaku kembali oleh TAP 1 tahun 2003. Dan di tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno, di mana dalam Undang-Undang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan itu diatur syarat bahwa seorang tokoh nasional dapat memperoleh gelar pahlawan nasional di antara lain tidak pernah dihukum dengan kekuatan hukum yang bersifat tetap dan tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negaranya. Nah, poin itulah yang kemarin ditegaskan oleh Pak Jokowi bahwa dengan telah diperoleh gelar pahlawan nasional dan dicabutnya TAP MPRS 3367, bahwa Presiden Soekarno atau Bung Karno terbukti tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negaranya. Oleh karena telah dibuktikan Bung Karno tidak berkhianat kepada bangsa dan negaranya, seyogianya kebijakan yang keliru atau tuduhan yang tidak pernah dibuktikan secara hukum di masa lalu itu, sebagai bangsa Timur, kita menyampaikan permohonan maaf kepada proklamator bangsa, pada pendiri bangsa Indonesia Bung Karno, agar nama baiknya dipulihkan. Demi siapa? Bukan demi siapa-siapa, tapi demi bangsa Indonesia sendiri. Terutama pada generasi muda kita, agar mereka tetap menghormati dan mengagumi pahlawan-pahlawan bangsanya, terutama proklamator bangsa Indonesia. Nah, di dalam konteks itulah sebenarnya kita meletakkan permohonan maaf kepada Bung Karno ini bukan dalam konteks PDI Perjuangan, tapi saya sebagai seorang anak bangsa yang menginginkan proklamator bangsanya dipulihkan nama baiknya oleh Presiden Republik Indonesia selaku kepala negara. Saya kira itu esensinya, April. Baik, dari sejarawan nasional, ada Pak Andi Adian, ada tanggapan Bapak? Ya, saya kira saya menyambut baik ya upaya untuk pertama-tama pencabutan pengakuan itu, dan kedua juga terkait dengan permintaan maaf ya. Jadi di mana-mana di negara beradab kesalahan masa lalu selalu menjadi refleksi buat kita sekarang ya. Kita sudah menyaksikan misalnya yang terbaru sekali, Belanda sendiri menyatakan permintaan maaf secara publik atas perilaku para tentaranya di Indonesia pada tahun 45 ya, pada rezim militer saat itu. Jadi itu adalah satu ciri khas negara beradab. Jadi kita akan melangkah pada satu langkah menuju bagaimana membangun sebuah keadaban di dalam kehidupan politik kita, dan saya kira bukan hal berlebihan bila kita meminta itu rehabilitasi atau permintaan maaf, karena di dalam TAP MPR-nya sendiri kan tercantum seperti ada coreng di dalam TAP itu ya, bahwa Soekarno telah melakukan kelalaian dan juga akan diadili, dan kata-kata itu sendiri menjadikan sebuah citra bahwa memang ada kesalahan yang dilakukan Soekarno, dan kita mendapatkan bahwa bukti sejarah sudah menunjukkan bahwa kesalahan itu adalah hasil berkarya saya. Semua studi-studi ilmiah sudah menunjukkan bahwa tidak ada itu yang dituduhkan oleh pemerintah Orde Baru saat itu. Jadi permintaan maaf saya kira itu layak untuk diajukan, karena ini bukan Soekarno sebagai pribadi ya, karena Soekarno saat itu adalah pemimpin, kepala negara dan presiden. Jadi dia menjadi bagian dari representasi masyarakat Indonesia, dan saya kira itu penting untuk dilakukan sehingga kita bisa melihat masa lalu itu dengan lebih baik ya dia, karena sudah cukup lama, lebih dari 5 dekade, 3 dekade ini kita melihat sejarah itu kan dengan remang-remang gitu loh. Orang-orang dibiasakan dengan ketidakpastian. Dengan langkah seperti ini saya kira ini sudah membuka pintu untuk memahami sejarah dengan lebih baik ya, secara kritis. Bentuknya sudah sesuai menurut Anda? Ya, saya kira untuk ininya sebagai langkahnya ya sekarang ini sudah ya, untuk tinggal memang kita perlu langkah seperti tadi Bang Ahmad Basaro dan juga Mas Ferry tadi sudah menyampaikan bahwa memang ada yang kurang langkahnya. Jadi permintaan maaf saya kira layak. Saya menekankan sekali lagi ya, tradisi negara beradab
selalu bisa melihat kesalahan itu. Baik, lalu seperti apa tanggapan dari anak begitu penyintas sejarah G30S? Saya akan tanya langsung kepada Pak Nikolai Apriliando terkait kasus atau hal ini. Silakan. Halo, Ya, silakan. bisa dengar suara saya? Bisa dengar, silakan Bapak. Ya. Jadi gini, perihal mengenai pencabutan TAP MPRS tersebut, itu sudah merupakan keputusan politik yang terjadi saat ini. Dan itu juga sudah bisa mengembalikan harkat dan martabat dari Bung Karno. Namun, kita juga tidak bisa menafikan bahwa peristiwa kelam tahun 1965 dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh G30S PKI saat itu juga terinspirasi dari adanya faham Nasakom yang pernah dicetuskan atau diciptakan oleh Bung Karno. Memang kita ketahui bahwa Bung Karno ingin merangkul semua komponen anak bangsa karena sejak kemerdekaan sampai dengan pertengahan kemerdekaan pada tahun 65 itu banyak sekali gejolak-gejolak disintegrasi bangsa. Nah, kita ketahui juga bahwa PKI itu bukan hanya pada tahun 65, tetapi juga pada tahun 1948 PKI Madiun. Nah, dengan adanya Nasakom itu, maka mereka merasa bahwa mereka mendapat angin segar yang diberikan oleh Bung Karno kepada mereka. Padahal maksud dan tujuan Bung Karno itu jelas, yaitu sebagai suatu cara Bung Karno untuk merangkul semua komponen anak bangsa agar persatuan dan kesatuan itu tercapai berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika dan berdasarkan Pancasila. Namun hal itu dinodai oleh Partai Komunis Indonesia waktu itu. Dan ketika itu Bung Karno dalam keadaan sakit, maka Partai Komunis Indonesia pada saat itu atau PKI ingin memanfaatkan situasi untuk melakukan pengalih kekuasaan dari Bung Karno kepada GNIDIT dengan cara mereka. Dan mereka tahu bahwa di kelompok TNI, khususnya TNI AD, itu ada orang-orang atau beberapa jenderal yang sangat anti terhadap PKI. Maka satu-satunya jalan adalah dengan menggeser para jenderal itu sendiri, dengan menciptakan isu Dewan Jenderal pada saat itu. Padahal Dewan Jenderal pada saat itu tidak pernah ada. Yang ada waktu itu kalau Wanjakti, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Jenderal, itu memang ada, sampai sekarang pun ada Wanjakti itu. Tapi Dewan Jenderal yang dikatakan akan mengkup Bung Karno, itu sebenarnya tidak ada, itu hanya isu yang dikeluarkan oleh PKI waktu itu. Nah, kembali lagi, dengan penghargaan yang telah diberikan kepada Bung Karno sebagai pahlawan nasional dan dicabutnya TAP MPR RI yang MPRS yang telah ditetapkan pada saat itu, maka saya rasa itu sudah cukup. Tidak perlu lagi negara dibebankan dengan narasi-narasi permohonan maaf. Karena kalau dibebankan dengan narasi-narasi permohonan maaf, ini akan menimbulkan multi tafsir. Baik, jadi tidak perlu ya? Tidak perlu bagi saya. Dan yang perlu menjadi catatan penting bahwa pengakuan terhadap Bung Karno sebagai pahlawan nasional dengan dicabutnya TAP MPR itu merupakan penghargaan mengembalikan harkat dan martabat Bung Karno. Baik. Ya, saya langsung saja ke Pak Basara, ini tidak perlu ini menurut Pak Nikolai. Ada tanggapan Pak Basara? Saya sepakat dengan penjelasan Pak Niko tadi bahwa sejarah 65 sampai 67 itu menimbulkan
wilayah abu-abu dalam sejarah bangsa Indonesia, sejarah kelam bangsa Indonesia, dan banyak versi dari peristiwa 65 itu sendiri. Bung Karno sendiri menyebut peristiwa 65 itu sebagai Gestok, gerakan 1 Oktober. Orde Baru menyebutnya G30 SPKI, gerakan 30 September oleh PKI. Nah, Bung Karno menyebut Gestok itu ada 3 sebab. Pertama adalah keblingernya PKI, pimpinan PKI. Kedua adalah lihainya nekolim atau neokolonialisme, penjajah asing yang ingin menjajah bangsa Indonesia lagi. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak benar. Nah, teori Bung Karno itu kalau kita mau lihat dari fakta sejarah kontemporer, Anda bisa buka rilis di George Washington University pada 17 Oktober 2017 yang lalu. Di sana diumumkan bagaimana keterlibatan asing di dalam peristiwa tahun 65 untuk menjatuhkan Presiden Soekarno. Tetapi saya tidak ingin masuk pada wilayah itu. Yang ingin kita masuk adalah bahwa konstruksi hukum TAP MPRS nomor 33 tahun 67 itu telah dinyatakan tidak berlaku lagi, dan substansi hukum yang dituduhkan kepada Bung Karno, baik tuduhan hukum maupun tuduhan politik, itu tidak pernah dibuktikan dan oleh karenanya tidak terbukti. Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, tidak boleh seseorang dihukum terhadap sesuatu yang tidak pernah dibuktikan secara pengadilan. Tapi kita tidak ingin menuntut proses pengadilan itu secara formal. Yang kita inginkan adalah local wisdom, kearifan kita sebagai bangsa terhadap kesalahan di masa lalu, sebagaimana seyogianya orang Timur meminta maaf. Tadi Mas Andi telah memberi referensi, bangsa Barat saja yang tidak punya Pancasila, seperti Perdana Menteri Belanda, dia mau meminta maaf atas peristiwa kekejaman tentara Belanda di agresi militer yang pertama dan yang kedua. Kemudian Abdurrahman Wahid, Presiden Abdurrahman Wahid, di tahun 2000, dia mau menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga PKI, padahal tidak ada unsur dasar hukumnya pada waktu itu. Nah, permohonan maaf kepada Presiden Soekarno ini memiliki dasar hukum yang sangat kuat, dan ini menyangkut proklamator bangsa Indonesia yang nama baiknya harus dipulihkan. Demi siapa? Demi anak cucu kita, agar mereka tetap menghormati pahlawan bangsanya, terutama proklamator bangsanya. Karena tuduhan itu jelas memberikan stigma, trauma sejarah, dan beban bagi Bung Karno dan juga keluarganya. Nah, di dalam perspektif orang Timur itulah, Pak Niko, permohonan maaf itu ditujukan bukan untuk Bung Karno, tapi juga untuk bangsa Indonesia, agar generasi muda kita menghormati para pahlawan bangsanya, dan tidak dilumuri pahlawan bangsa kita itu dengan tuduhan-tuduhan keji yang tidak pernah dibuktikan. Baik, sesuai dengan judul besar kita, sebenarnya apa sih dampak kalau pemerintah meminta maaf kepada keluarga besar Soekarno dan juga sebaliknya ya, kalau tidak minta maaf apa juga dampaknya? Ini kita akan bahas pemirsa, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di MNC Pro.